The love of God is greater far than tongue. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selama kita bertumpu pada dasar yang teguh, hidup kita tidak akan pernah goyah. Tumpu yang kuat, dasar yang kuat, itu adalah firman Tuhan. Mari kita dasarkan, letakkan hidup kita di atas firman Tuhan, dan kita akan kuat di tengah badai kehidupan ini. Berpengharapan dalam Kristus. Ini yang menjadi tema kita, dan bagian yang kedua dalam kitab Matius pasal 8 ayat 5 sampai yang ke-13. Saya membacakannya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Luar biasa. Saudaraku, orang yang memiliki pengharapan adalah orang yang masih percaya pada kuasa Tuhan. Dan sebaliknya, orang yang tidak memiliki pengharapan adalah orang yang sudah kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Jadi pengharapan adalah sikap orang yang percaya, yang mengenal Tuhan. Apakah saudara percaya pada Tuhan? Percaya. Artinya harapan selalu ada atas hidup saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup, jangan pernah menyerah. Ada satu statement yang berbunyi begini, "Bintang di langit tidak memerlukan kegelapan malam untuk membuktikan ia ada. Tetapi kita memerlukan kegelapan malam jika kita ingin melihat bintang yang bersinar indah." Saudaraku, kita memerlukan kegelapan malam sebagai sarana untuk melihat, untuk mengalami terang kuasa Tuhan yang ajaib nyata dalam hidup kita. Masalah yang kita hadapi, tekanan hidup yang datang, sakit, penyakit yang kita alami, bahkan masa-masa sukar yang terjadi hari-hari ini, merupakan sarana untuk mendeteksi apakah kita berharap kepada Tuhan atau berharap kepada manusia atau kepada dunia. Nats yang kita baca ini mengisahkan seorang perwira tentara Romawi yang tugas di Kapernaum, yang memiliki hamba yang sakit, lumpuh, dan sangat menderita. Sebagai tanggung jawab moral, perwira ini pasti sudah membawa hambanya ini untuk berobat ke tabib. Petinggi militer yang berpengaruh di Kapernaum pasti sudah mendatangkan tabib yang terbaik
untuk menyembuhkan hambanya yang dikasihinya itu. Tapi tidak ada yang mampu menyembuhkan hambanya. Tidak ada jalan lagi. Harapannya sudah pupus. Tetapi ketika Yesus datang ke Kapernaum, timbul pengharapan baru di dalam diri sang perwira ini, karena ia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan tabib yang ajaib. Pengharapan membuka jalan baru bagi kehidupannya. Kemudian ia datang dan menjumpai Yesus dan memohon agar Yesus menyembuhkan hambanya. Saudaraku, ada hal luar biasa yang kita lihat dalam kisah ini. Saat perwira itu bertemu dengan Yesus, kita tahu ada dialog antara Yesus dengan sang perwira ini. Dan itulah yang membuat Yesus heran, yang membuat Yesus kagum, bangga pada sang perwira ini. Ada pernyataan-pernyataan luar biasa dari perwira ini, dan itu adalah kata-kata pengharapan. Di dalam ayat yang ke-7, kata Yesus kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi ayat yang ke-8, jawab perwira itu kepada Yesus, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Tuhan cukup berkata, katakan sepatah kata, maka hambaku itu pasti sembuh. Karena aku pun seorang perwira. Ketika aku berkata kepada prajurit, kepada bawahanku, pergi, maka dia akan pergi. Datang, maka dia akan datang. Bahkan kepada hambaku ini, kerjakan ini, maka dia akan mengerjakan." Saudaraku, sikap perwira sadar akan dirinya yang terbatas dan berdosa, dan mengakui bahwa ia memerlukan pertolongan orang yang lebih berkuasa dari dirinya, dan itulah Yesus. Kalau sang perwira ini merasa bahwa dia punya kapasitas, punya wewenang, dia percaya bahwa Yesus punya otoritas. Itu sebabnya perwira ini menyadari dirinya bahwa Yesus lebih berkuasa daripada dirinya, dan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan hambanya yang sakit itu. Itu sebabnya Alkitab berkata, Yesus melihat perkataannya dan dia berkata, "Aku tidak pernah menjumpai di antara orang Israel iman sebesar ini." Dan Yesus kagum, Yesus bangga terhadap sang perwira ini. Saudaraku, kapan Yesus pernah kagum kepada kita? Kapan Yesus pernah bangga dengan iman yang kita miliki? Seperti apa harapan dalam hati kita? Dapat diukur dari kata-kata dan perbuatan kita. Kalau kata-kata kita positif, kata-kata kita masih benar, itulah isi dari harapan itu. Tapi kalau kata-kata kita sudah kata-kata kecewa, kata-kata bersungut-sungut, itu artinya tidak ada harapan yang kita miliki di dalam hati kita. Pernahkah kita berkata, walau hidup ini kelihatan kelam, tapi saya yakin Tuhan berkuasa mengubah hidup saya? Pernahkah saudara berkata, sekalipun banyak masalah, sekalipun saya sibuk,
Saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan, tidak akan pernah meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Pernahkah kita berkata, sekalipun ada untung atau tidak ada untung, sekalipun yang dapat berkat hari ini sedikit, tapi masih mampu bersyukur, masih mampu bersukacita. Itulah yang membuat Yesus bangga, heran dengan kita, anak-anaknya. Saudaraku, ada 3 kebenaran yang kita peroleh dari kisah ini. Yang pertama, pengharapan Kristen mutlak harus bertumpu pada Kristus. Ayat yang kelima, satu fakta yang tidak bisa dipungkiri, semakin besar kapasitas seseorang, cenderung makin kecil ia bersandar kepada Tuhan. Dan ini sudah dibuktikan. Kalau kita makin pintar, cenderung kita mengandalkan kepintaran kita. Kalau orang makin tinggi jabatannya, cenderung ia akan mengandalkan pengaruh jabatannya, gengsinya makin tinggi, tidak mau terlihat lemah di depan orang, merasa kuat, merasa super, tidak lagi membutuhkan orang lain, bahkan mungkin juga Tuhan. Tetapi perwira Romawi ini tidaklah demikian. Dia datang secara terang-terangan, datang kepada Yesus dan memohon. Dia tidak malu datang kepada Yesus meskipun ia seorang perwira. Ia tidak mengandalkan jabatannya. Ia sadar bahwa ia manusia biasa. Ia membutuhkan Tuhan. Sang perwira ini tidak gengsi, tidak malu menunjukkan ketidakberdayaannya di depan publik. Saudaraku, ini perlu saya sampaikan. Ada pandangan kaum liberal atau orang sekuler yang banyak muncul di negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika. Orang Kristen yang cukup rajin ke gereja atau rajin berdoa adalah gambaran orang yang tidak mandiri, orang yang tidak kuat. Mereka merasa tidak mampu menjalani kehidupannya di dunia ini, sehingga menyerahkannya kepada Tuhan dengan rajin ke gereja dan rajin beribadah, rajin berdoa. Ini pandangan orang kaum liberal ini. Pandangan mereka, gereja dan ibadah bagaikan sugesti. Sama seperti orang sakit yang pergi mengunjungi dokter langganannya. Orang sakit ini belum dikasih obat, tapi ketika dia sudah pergi ke dokter langganannya, ia sudah merasa seperti sembuh. Orang Kristen yang pergi ke gereja, berdoa kepada Tuhan, sesungguhnya tidak menyelesaikan masalah, tetapi hanya melupakan sementara waktu masalah mereka. Setelah itu akan kembali seperti semula. Ini pandangan mereka. Jadi orang-orang yang beribadah, yang berdoa, dan yang datang kepada Tuhan, itu mereka seperti minum obat penenang, seperti obat bius. Sangat berbahaya pandangan mereka. Saudaraku, apapun pandangan orang, tetapi kita percaya pada Alkitab yang adalah firman Tuhan. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Dan masih banyak ayat-ayat yang sejenis dengan itu. Tuhan sungguh-sungguh memberi kelegaan,
memberi pemulihan bagi orang yang datang kepadanya. Itu bukan sugesti, itu nyata. Saudaraku, Tuhan itu real. Dia hidup. Tuhan itu bukan sugesti, bukan fata morgana. Saudaraku, kita sebagai orang percaya harus mutlak menumpukan harapan kita pada Kristus. Bukan pada uang, bukan pada kekayaan, bukan pada jabatan dan hal-hal duniawi yang lain. Semua itu fana, semua itu semu, dan semua itu bisa berubah. Harusnya orang-orang yang semakin tinggi jabatannya, orang-orang yang semakin besar, semakin kaya, kita harus banyak memohon belas kasihan Tuhan, memohon kasih karunia Tuhan untuk menopang kita. Karena semakin tinggi pohon akan semakin deras terpaannya, semakin besar angin yang akan menerpanya. Haleluya. Yang kedua, kebenaran yang kedua, pengharapan kita harus terus dihidupkan dan ditumbuhkan. Ayat yang ke-10. Pengharapan itu sama halnya seperti iman. Kalau iman yang bertumbuh harus diberi makanan rohani, harus diberi firman, harus tetap ibadah supaya iman itu bertumbuh. Pengharapan pun demikian. Agar supaya pengharapan kita terus hidup dalam diri kita, terus memberi pengaruh dalam hidup kita, maka kita perlu menghidupkannya, menambahkannya, yaitu dengan beribadah secara teratur, membaca firman Tuhan setiap hari, berdoa, membangun hubungan dengan Tuhan, pujian dan penyembahan. Itu adalah upaya-upaya untuk menumbuhkan dan menghidupkan pengharapan kita. Saudara, hidupkan selalu pengharapan kita agar ketika kita ada di tengah-tengah kehidupan yang sukar ini, kita tetap kuat menghadapinya. Haleluya. Kebenaran yang ketiga, orang yang berpengharapan pasti akan menuai hasilnya. Hasil yang diterima oleh perwira ini, hambanya itu sembuh. Di ayat yang ke-13. Di balik harapan orang percaya ada kuasa Tuhan yang bekerja. Di balik harapan setiap orang percaya, Tuhan akan menyatakan mujizat dan keajaiban dalam hidupnya. Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya jauh dari apa yang kita pikirkan dan harapkan. Sebab Tuhan itu hebat dan Tuhan itu maha dahsyat. Mari kita selalu berharap kepada Tuhan, sebab pengharapan kita di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.